Halo, kembali lagi bersama saya di channel Kujanime. Dalam serial film anime, tidak sedikit main karakter yang mempunyai kelebihan yang jauh di atas rata-rata, yaitu overpower. Nah, di video kali ini, kami akan merangkum 7 anime dengan main karakter overpower. Apa saja anime tersebut? Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe dan tekan lonceng, agar channel ini dapat terus memberikan informasi menarik lainnya. Tujuh, Darwin's Game. Dilansir melalui Crunchyroll dan Anime News Network. Pengumuman ini berasal dari situs web resmi untuk adaptasi animenya yang baru saja dibuka. Pemutaran seri anime Darwin's Game dimulai pada Januari tahun 2020 di Jepang. Tak lupa, visual terbaru yang menampilkan kedua karakter utama juga diluncurkan. Situs web resminya telah mengumumkan bahwa dua seiyuu ternama akan bermain di seri tersebut, yaitu Yusuke Kobayashi sebagai Kaname Kudo dan Reina Ueda sebagai Suka Karino. Untuk sinopsisnya sendiri, seorang siswa sekolah menengah biasa, Kaname, suatu hari menerima undangan untuk aplikasi bernama Darwin Games dari sahabatnya dan meluncurkannya. Dalam games ini, setiap pemain diberi berbagai kemampuan psikis yang disebut sigils, dan merupakan game pertempuran untuk invertil, yang dipaksa untuk bertarung dengan pemain lain dalam kehidupan mereka. Dalam kasus terburuknya ia bisa mati. Jadi dia memutuskan untuk keluar dari permainan, dan mencoba mencari tahu cara pensiun dari game tersebut. Tetapi mengetahui bahwa begitu dia memulainya, dia tidak pernah berhenti. Sementara itu, Kaname memenangkan acara Treasure Hunt Game dan belajar dari panggilan telepon dari GM, bahwa ia dapat menghentikan permainan dengan membereskan atau menghancurkan sistem. Dengan cara ini, Kaname membentuk sebuah klan Sunset Ravens dan bertujuan untuk menghapusnya. Enam, Plunderer. Anime ini menceritakan di mana dunia dikuasai oleh angka-angka count. Dan untuk bertahan hidup para manusia haruslah menaikkan count yang mereka miliki. Sebenarnya ada banyak jenis count yang ada. Walaupun demikian mereka tidak bisa memilihnya, namun lebih kepada takdir yang harus mereka lakukan. Tanpa boleh mengeluh atau bisa dibilang mereka dipaksa untuk menghitung sesuatu. Seperti hitungan jarak berjalan, hitungan ditolak cinta, dan lain sebagainya. Dan jika seandainya count seseorang habis, maka dia akan dikirim ke abis. Seseorang yang dikirim ke abis akan segera menemui ajalnya, bahkan mengalami hal yang lebih buruk daripada kematian itu sendiri. Dalam anime ini count juga sebagai penentu status sosial. Dan orang yang memiliki count rendah, tidak bisa menentang orang dengan count tinggi. Oleh karena itu mereka berusaha agar count mereka tinggi dan menaikkan status sosial mereka. Singkat cerita, zaman dahulu, kira-kira 300 tahun yang lalu, terjadi sebuah perang maha besar yang dinamai dengan Perang Weiss. Perang itu tidak hanya melibatkan para manusia saja, namun para monster yang memiliki sihir juga terlibat. Dan di antara konflik yang berkepanjangan itu, muncul sekelompok pahlawan yang disebut S. Mereka mengukir jumlah musuh yang mereka kalahkan di tubuh mereka. Dan mereka memiliki kekuatan yang luar biasa melebihi manusia biasa. Namun bersamaan dengan datangnya kedamaian, para S itu pun lenyap. Lima, Infinite Dendrogram. Anime Infinite Dendrogram merupakan anime dengan genre game fantasi yang dimana para playernya bisa bermain tanpa batas. Mereka bisa memilih karakter sesuai keinginannya.
dan terdapat pula berbagai job yang bisa mereka pilih dengan tingkatan yang berbeda. Pada tahun 2043, sudah berkembang teknologi yang luar biasa yakni VRMMO. Sebuah game bernama Infinite Dendrogram sukses merilis game dengan teknologi VRMMO. Game ini mampu mensimulasikan kehidupan secara nyata, layaknya di dunia serta memiliki penawaran fitur tak terbatas bagi para pemainnya. Setelah 2 tahun perilisan, seorang pemuda bernama Reiji Mukudori membeli salinan game Infinite Dendrogram dan mulai bermain. Ia memulai perjalanan baru di Infinite World dengan nama Rai. Meski baru memulai, Rai sudah mendapatkan sebuah quest level 5 dengan tingkat kesulitan hard. Perjalanan Rai akan terus berlanjut dari mulai sekarang. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, 'cause I've got something and I'm not giving in, I will not let them win, I won't stop till the end. 4. Majutsushi Orpen Haguretabi. Majutsushi Orpen Haguretabi atau dikenal Sorcerer's Tabber Orpen adalah serangkaian novel petualangan aksi fantasi Jepang, manga, 3 serial televisi anime. Sorcerer's Tabber Orpen, Sorcerer's Tabber Orpen 2, Revenge, dan Sorcerer's Tabber Orpen 2020, dan sebuah video game. Menceritakan seorang penyihir yang dulunya adalah murid terbaik Menara Fang yang terkenal. Sekarang menghabiskan waktunya mengejar klien-kliennya yang tidak punya harapan sebagai pemberi pinjaman uang, setidaknya sampai kliennya datang dengan rencana untuk menghasilkan uang. Penipuan pernikahan. Tidak mau diseret ke dalam rencana. Orpen bertemu monster yang telah lama menjadi tujuannya sejak hari ia meninggalkan Menara Fang. Antara mereka yang berusaha membunuh monster dan Orpen memberikan segalanya untuk melindungi monster itu. Hari-harinya yang buruk namun damai berakhir. Mencoba mengembalikan saudara perempuannya, Azali, kembali ke bentuk aslinya menyebabkan lebih banyak misteri dan kunci rahasia dunia. Tiga. Dorohedoro. Distrik gelap, tua dan tak teratur. Mereka yang kuat akan memangsa yang lemah. Kematian merupakan hal yang biasa di sini. Distrik yang tak mengenal hukum dan adab ini adalah tempat uji coba bagi para penyihir yang mendominasi kawasan ini. Sebagai ras yang menduduki kasta tertinggi di masyarakat, mereka para penyihir menganggap penghuni hall tak lebih dari serangga. Dibunuh, dimutilasi, dan menjadikan mereka objek eksperimen semau mereka. Kaiman, pria hilang ingatan yang menyerupai reptil karena ulah penyihir. Untuk mengembalikan tubuh dan ingatannya, ia terus memburu penyihir dibantu Nikaido. Bagaimana ceritanya? Yah, sedikitnya seperti itu. Kyoko Usuiri. Pada usia 11 tahun, Kotoko Iwanaga diculik oleh Youkai dan dijadikan sebagai dewa kebijaksanaan dalam 2 minggu. Dewa kebijaksanaan merupakan seorang mediator antara roh dan dunia manusia. Kotoko tanpa pikir panjang menerima hal tersebut dengan mengorbankan mata kanan dan kaki kirinya. Setelah 6 tahun berlanjut, setiap kali Youkai memiliki masalah mereka langsung pergi konsultasi ke Kotoko. Sementara itu, seorang mahasiswa berusia 22 tahun, baru saja putus dengan pacarnya ketika ia ditinggal sendirian saat berhadapan dengan Kappa. Mahasiswa itu bernama Kuro Sakuragawa. Disebut-sebut memiliki kekuatan gaib yang membuat takut para Youkai yang bertemu dengannya. Namun, Kotoko Iwagana tidak takut akan hal tersebut. Malah ia meminta Kuro Sakuragawa menjadi pacarnya. Bagaimana kisah antara Dewi Kebijaksanaan para Youkai dengan seseorang yang memiliki kekuatan yang sangat ditakuti oleh para Youkai bersatu?
Oke, mungkin ini anime terakhir dari kami. Kami no 2. Tower of God berpusat pada seorang bocah laki-laki bernama 25 Bam, yang menghabiskan seluruh hidupnya di dalam menara yang luas dan misterius. Ia ditemani Rahel untuk menyusuri menara tersebut. Terjadi berbagai keanehan dalam menara, dan terdapat berbagai rintangan yang harus dihadapi oleh keduanya. Bagaimana alur cerita selanjutnya? Nah, itu dia. Anime-anime dengan main karakter yang overpower tahun ini versi Kujanime. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. No, I'm not okay, I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting by. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone.